قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video yang cukup menarik ini dari seorang ustadz yang sudah meninggal dunia kaum muslimin. Ya, Ustadz Salafi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ini terkait masalah habaib kaum muslimin. Ya. Ternyata jauh sebelum adanya polemik nasab Ba'alawi, jauh sebelum ada orang-orang yang tidak percaya bahkan menolak ketika para habaib Ba'alawi itu disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang sekarang ini tidak mempercayai bahkan menolak apabila disebut para habaib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, mereka dahulu itu adalah muhibbin kaum muslimin. Muhibbin, ya. Bahkan mereka adalah pembenci Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang jelas-jelas dari dahulu sudah mengatakan bahwa para habaib itu kalau disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, jangan percaya. Bohong itu. Ya. Mereka nggak terima ketika ada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan seperti itu kaum muslimin. Bahkan asatidz salafi pun bukan hanya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang mengatakan bahwa para habaib itu ya patut dipertanyakan, ya bohong bahkan kalau dia mengklaim sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin mengatakan bahwa ya 99,9% habib itu yang nggak beres kaum muslimin. Itu ada videonya, yang insya Allah nanti kita angkat kaum muslimin. Ya, nah ketika mereka mengingatkan bahwasanya para habaib itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW karena melihat akidah, ibadah, muamalah mereka yang berantakan. Ya. Dulu orang nggak percaya dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Bahkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini dituduh dengan tuduhan yang macam-macam lah kaum muslimin. Ya. Sampai kalau kita melihat video-video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang diedit oleh orang-orang yang membenci sunnah, ya sampai diedit sedemikian rupa kaum muslimin, ada yang seperti setan, ya punya tanduk, matanya merah, kemudian bibirnya ada darah-darah dan sebagainya, ya sangat miris kaum muslimin, ya. Tapi ternyata sekarang terbukti apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kaum muslimin, ya. Sekarang kita lihat, ya, para habaib sekarang sudah mulai digugat oleh muhibbin yang dulu cinta banget kepada para habaib kaum muslimin, ya. Dulu mereka cinta, sekarang mereka murka kaum muslimin, ya. Meskipun mereka tidak mengikuti dakwah sunnah, ya. Meskipun mereka juga masih tetap benci dengan orang-orang yang disebut sebagai salafi, disebut sebagai wahabi, ya. Bahkan ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah meninggal dunia pun masih ada juga yang mengeluarkan perkataan-perkataan untuk mencela Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Dan coba kaum muslimin, ya, kita simak dulu bagaimana komentar Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang adanya para habib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita simak videonya. Bolehkah kita percaya kepada habib-habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan habib, kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia yang paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh.
Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib ini mengatakan, saya ini tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh kalau misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia. Minta selamat melalui dia. Minta obat melalui dia. Semuanya. Sampai air putih pun minta kepada dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Mantap. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab betul nanti hari kiamat. Orang sesat jalan-jalan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Tuh kaum muslimin ya. Tegas ya, Ustadz Yazid jelas mengatakan jangan percaya, bohong ya. Karena memang kalau melihat dari track record para habaib kaum muslimin ya, yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini ya benar ya. Para habaib itu ya merasa bahwa diri mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang lain hanya karena nasab ya, padahal apa bedanya yang nasabnya nyambung kepada Nabi dengan yang tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelas mengatakan Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan Ala la fadla li arabiyin ala ajamiyin, ya. Li ajamiyin ala arabiyin, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar illa bit taqwa. Au kama qol. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam, orang non-Arab. Atau sebaliknya. Ya. Kemudian tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam. Dan sebaliknya, ya, kecuali karena ketakwaan. Illa bit taqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Dari sana saja sudah jelas kaum muslimin. Belum lagi ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa keturunan Nabi pun ya tidak ada keutamaan dibandingkan dengan yang bukan keturunan Nabi kecuali dengan ketakwaan. Ya, banyak hadis yang menjelaskan yang seperti itu kaum muslimin. Ya, Fatimah sendiri seandainya mencuri, Nabi Muhammad SAW mengatakan aku yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Hukum Islam itu berlaku untuk semuanya. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, tetap berlaku. Yang namanya maksiat tetap dosa, diancam neraka. Yang namanya beramal soleh, tetap berpahala dan insya Allah dibalas dengan surga. Tapi kalau melihat para habaib, enggak. Seolah-olah mereka ini sudah jaminan surga semuanya. Ya, Habib yang ahli maksiat lebih utama daripada ulama. Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Habib yang gila lebih utama daripada ulama. Bahkan yang bukan Habib katanya nggak usah belajar, cukup cinta sama Habib saja, sudah cukup nanti masuk surga tanpa hisab. Bahkan memang benar ya kata Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, umat Islam ini diajak untuk tawasul, untuk nyebut nama-nama Habib ya. Ada videonya Hanif Alatos yang mengajarkan kepada jamaahnya ya, bahwa nyebut nama Umar Muhdor itu sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada orang yang kemudian berdoa menyebut nama ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya itu nggak apa-apa. Nyebut nama Umar Muhdor itu sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak apa-apa. Ya,
Dan kemudian kalau cerita tentang karomah para habaib kaum muslimin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah melebihi nabi, melebihi malaikat, bahkan sama dengan Allah Subhanahu wa taala derajatnya kaum muslimin. Ya, derajat habib itu seolah-olah sudah sama dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Bisa memadamkan api neraka, bisa mengislamkan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau Nabi lewat, Nabi Muhammad SAW nggak bisa mengislamkan orang kafir yang sudah meninggal dunia, meskipun itu pamannya sendiri kaum muslimin. Kalau ibu bapaknya oke lah, ya, banyak perselisihan. Ada yang mengatakan masuk surga, ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang fatrah. Oke, kita terima, katakanlah kita terima. Meskipun ya berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwasanya ayah dan ibu Nabi ada di neraka. Ya. Tapi yang jelas ijma sudah ya, paman Nabi Muhammad SAW ya mati dalam keadaan kafir. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak bisa mengislamkan paman beliau. Bahkan ketika beliau SAW ya pamannya sudah meninggal, beliau tetap mendoakan pamannya. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendoakan pamannya, Allah Subhanahu wa taala tegur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas, ya, tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka ini adalah kerabatnya. Setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini Nabi dengan pamannya. Yang jelas-jelas pamannya sayang kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW sayang kepada pamannya. Nggak bisa Nabi Muhammad SAW mengislamkan pamannya yang sudah meninggal dunia. Ini ada Habib ya, yang berjalan di sebuah perkuburan. Di sana ada orang kafir yang sedang diazab. Ya. Kemudian Habib tersebut datang ke kuburannya, mengislamkan orang kafir yang sudah diazab di dalam kubur tersebut. Coba, ya. Ini kan artinya lebih daripada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan nggak boleh Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang musyrik, ya, meskipun itu keluarganya. Lah ini Habib mendoakan nggak tahu siapanya, bisa diislamkan, ya, dan muhibbinya percaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parah ya. Memang benar yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Memang Habib itu ya pembohong kaum muslimin ya. Pembohong ya, silakan berpikir kaum muslimin ya, masih banyak lagi video-video nggak beres dari para habaib ya, mengajarkan amalia syirik, tahayul, bid'ah dan juga khurafat ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.